Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Para hadirin jamaah Masjid Ar-Risalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Toha surat ke-20 ayat 123 sampai 126, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa man a'rada an dzikri, siapapun di antara kita yang berpaling, yang membiarkan diri, an dzikri, dari berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan donkan, maka baginya hidup yang sempit di dunia. Yang daramu kenjangnya ulayan ngobrol jang barudak mau dipengker dangukeun. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Nanti orang-orang yang buta ini Pak di akhirat nanya kepada Allah, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia bisa melihat. Jadi bapak-bapak, nanti bisa kita saksikan di akhirat nanti ada orang-orang yang tiba-tiba matanya buta, lolong cek orang Babakan Sarimah. Mereka yang buta-buta itu nanya kepada Allah, Robbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyiro. Kenapa engkau ya Allah kumpulkan kami di akhirat di sini dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia bisa melihat? Apa bapak-bapak jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna. Itu gara-gara dulu selama di dunia ketika datang ayat-ayatku kepada kalian, Ustadz ngajelaskan di masjid, nganggo mik, ceramah, pengajian bulanan, panasi taha, kebanyakan kalian melupakannya. Rorompok caket masjid, tapi alasan teka masjid ada kadangu di bumi ge. Pakadalikal yauma tunsa. Nah, makanya pada hari ini kamu akan kami lupakan. Para ulama tafsir, bapak-bapak menjelaskan, ini ancaman kepada orang-orang yang sengaja melupakan peringatan-peringatan Allah selama di dunia. Mereka punya mata, tapi matana bengerasna puntennya nalika nyo HP, nonton TV, nonton bioskop, nonton konser bengeras. Tapi ketika ada ayat-ayat Allah dibacakan, khutbah Jumat, pengajian umum, pengajian rutin, di ayat yang lain Pak, ka'alam yasma'ha, seolah-olah tidak mendengar, ka'annaha fi udunai wakron, seakan-akan ada sumbat di telinganya. Nah, ini sekaligus introspeksi bagi kita mungkin yang sudah jadi ahli pengajian, ahli masjid. Kenapa setiap didengarkan ayat-ayat Allah kok tidak menikmati, tidak antusias? Padahal di riwayat-riwayat hadis dijelaskan Pak, para sahabat itu kalau Rasul khutbah, kalau Rasul ceramah tidak pernah merunduk,
tapi melihat ke wajah Rasul saking antusiasnya. Kenapa? Karena betul-betul memerangi hawa nafsu ngantuk ketika seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita apa penyebab manusia banyak berpaling dari Al-Qur'an. Di surat Luqman lebih jelas Allah menjelaskan, Pak, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Jadi bapak-bapak dan saya kalau misalkan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an masih tidak fokus, masih tidak antusias, apa penyebabnya, Pak? Lahwal hadis. Masih terlalu sibuk, terlalu fokus dengan yang namanya lahwal hadis. Apa lahwal hadis, Pak? Para ulama menjelaskan hiburan, nyanyian, musik. Sudah tidak aneh, Pak, di kita. Nah hanya tiap ngadangukeun ceramah mah tunduk, lamun ngadangukeun ngaos mah tunduk. Beda lamun ngadangukeun musik. Ya, ibu-ibu moal cenghar lamun beberes teu bari lagu, pembarudak ngarayeuna, tiktokan teh itu teh. Tapi kenapa di setiap mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an tunduk deui, tunduk deui. Nah itu karena lahwal hadis, Pak. Ustaz, bagaimana, apakah musik dilarang? Nah ini para ulama berbeda pendapat, Pak. Ada yang saklek haram musik itu, mau yang religi mau yang tidak, nggak boleh. Kenapa? Karena pasti menjauhkan manusia dari dzikir, dari Al-Qur'an. Sebagian ulama membolehkan asal lagu-laguna positif, nu ulahna nu negatif, dangdut, cawokah, nu berbau romantis yang bisa menggalaukan hati. Padahal manusia itu butuh yang namanya sarapan hati, asupan hati, bukan hanya makanan. Apa? Yaitu dzikir Al-Qur'an. Para jamaah Jumat Masjid Ar-Risalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, lebih bahayanya lagi kalau manusia sudah lupa kepada Al-Qur'an. Allah menjamin, Pak, kesenangan dunianya akan dibukakan sehingga tidak merasa salah, Pak. Kata Allah di surat Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bih. Kalau orang-orang semuanya sudah melupakan ayat-ayat Al-Qur'an, apa kata Allah, Pak? Fatahna alaihim abwaaba kulla syai. Digebrokkeun ta sagala kahoyongna. Hatta idza farihu bima utu, kalaulah mereka sudah puas dengan yang Allah beri, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Barulah mereka disiksa sekonyong-konyong, dadak sakala. Ulah aneh, Pak, di masyarakat kurang ayat terkenal, jarang ngaos, jarang sholat, tara zakat, beunghar tapi teu haji. Beunghar Pak dunyana, Pak, bumi gaduh, usaha di mana-mana. Eta teh seolah-olah pun tanya seperti orang yang dinaikkan oleh Allah ke tempat yang tinggi, naik terus, naik terus, naik terus, bukan untuk dihormati, Pak, tapi untuk dijatuhkan dari tempat yang tertinggi. Disungkun cek orang Sunda, disamperkeun ka hayangna, tapi sekaligus diberikan musibah yang tidak terduga, dan itu sangat menyakitkan. Di hadis bapak-bapak yang lebih ngeri, apa yang dimaksud Allah akan diberikan kesempitan. Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya menjelaskan, orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an di kuburan, di alam kuburnya, maka mereka akan dihimpit sehingga mengalami himpitan kubur, sehingga remuk tulang igana. Tulang iga anu di pasarnya, anu di toko, anu di calan raos urang digale, iga sapi, iga kambing. Tapi nanti mah, Pak, di alam kubur iga tulang kita yang sampai remuk karena kita jauh dari Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Terus bagaimana maksud dari melupakan Al-Qur'an? Pertama tadi, Pak, sengaja tidak membacanya, sengaja tidak menghadiri pengajiannya, sengaja tidak memahami isi kandungannya,
Dan yang lebih parah Pak, sengaja tidak mengamalkannya. Di Al-Quran jelas wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Rek usaha senapa Ustaz? Jangan kiwaring rek nayangan modal di mana lamun teu kabang. Berarti bapak-bapak sudah melupakan ayat wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Udah diseruakeun. Jangan disamakan bank syariah dengan bank konvensional, beda akal. Jika nu zina jeung nu nikah kan beda akal. Jadi kalau bapak-bapak yang mau usaha tiba-tiba ada yang mengingatkan bapak lain tos ngaos teu meunang ka tempat eta ti doraka. Sebab ada kumaha deui, tah berarti bapak sudah termasuk orang yang melupakan Al-Quran. Apa ayatnya ngan teu diamalkeun. Nah ini sangat sulit memang di kehidupan akhir zaman kalau kita tidak terus mengingat ayat Al-Quran. Oleh karena itu di akhir khutbah Khatib akan mengingatkan satu ayat yang mudah-mudahan bisa mengubah hati kita semua. Tepatnya di Quran surat Al-Furqan ayat 73. Allah menjelaskan Pak, alam yakni lillazina amanu antahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Hendaknya orang-orang beriman itu selalu hadir, selalu khusyuk ketika menghadiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Pak, pas khutbah Jumat manfaatkeun saminggu sakali urang teh dipasihan ilmu agama ku Allah. Ya, perantaranya lewat khatib. Kalau rutinan sebulan sekali jangan sampai terlewat. Karena kalau sampai terlewatkan, bagaimana hati akan mudah membedakan halal haram. Bagaimana hati akan mudah peka ieu teh meunang henteu, pibahayeun moal ke di dunia di akhirat. Bayangkan Pak, hati yang tidak dimasuki ayat-ayat Allah kitu we tiis. Ya, seperti itu. Jadi Allah menjelaskan kalaulah menghadiri ayat-ayat Allah, majelis taklim, khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, manfaatkan, simak dengan fokus karena itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa disampaikan di siang hari ini. Semoga menjadi tadhkirah bagi kita semua agar terus mengkaji Al-Qur'an yang jumlahnya sangat banyak, 70 kali 30 juz 6236 ayat 114 surat yang wajib kita pelajari selama hayat di kandung badan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qali hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.